Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Nurul Wulansari di acara Berlian, berbagi ilmu kesehatan di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai kesehatan ibu dan hamil ya. Persisnya dengan Ibu Bidan di DD Klinik Ciputat, prakteknya yaitu Ibu Bidan Putri Amalia. Selamat siang Bu Bidan. Ya, selamat siang Dok. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu Bidan, sehat. Bu Bidan ini juga lagi mengandung, lagi hamil ya, lagi hamil. Sama nih kayak ibu-ibu lagi yang lagi nonton pasti lagi pada hamil ya. Iya, udah berapa bulan? Udah 8 nih Dok. Oh, udah mau ini lahir. Udah mau lahir ya Bu Bidan. Ini Bu Bidan kita mulai aja ya langsung ya. Boleh Dok. Jadi saya mau bertanya nih, banyak nih pertanyaan dari ibu-ibu hamil tentunya ya, dari pertanyaan semua ibu hamil. Ini kan lagi bulan Ramadan nih, gimana kalau ibu hamil itu boleh nggak sih puasa Ramadan? Tentu aja sih untuk ibu hamil itu pasti boleh berpuasa. Tapi ada tapinya nih Dok. Yang penting ibu hamil itu harus periksa dulu kesehatan ibu sama janinnya. Memungkinkan atau tidak untuk berpuasa. Kalau memang memungkinkan, janin dan ibu sehat, silahkan berpuasa. Karena memang tidak ada dampak yang buruk selama ibu dan bayi sehat. Silahkan. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ibu ya sebelum berpuasa. Gitu. Jadi memang harus banyak diperhatikan ya. Apa sih yang harus diperhatikan ibu hamil gitu loh biar lancar puasanya kayak gitu? Nah, yang pertama itu ketika ibu sudah yakin nih udah sehat, lalu ibu berpuasa. Tapi ketika berpuasa ada beberapa hal yang ibu rasakan. Seperti misalkan pusingnya tuh menetap, pusing banget nih, terus atau mual bahkan sampai muntah. Atau sampai dehidrasi tuh yang haus banget, itu ditandai dengan air urin yang warnanya tuh kuning pekat. Atau bahkan jantungnya berdebar, keringat dingin, dan menyebabkan janinnya itu gerakannya jadi berkurang. Ibu hamil TM2 dan TM3 kan harusnya sudah merasakan gerakan janin ya. Minimal itu 10 kali dalam 2 jam minimal. Kalau kurang dari itu harus diwaspadai. Segera berbuka saja Bu, karena takutnya kalau dipaksakan nanti akan berpengaruh ke ibunya, nanti memperparah gejala tersebut. Kayak gitu. Jadi harus diperhatikan hal-hal tersebut tuh. Kayak gitu. Jadi memang ada hambatan-hambatannya juga ya, seperti itu ya. Betul. Jadi kalau misalnya memang sudah merasakan gerakan bayi yang minimal banget, itu yang kurang dari 10 kali ya. Iya, dalam 2 jam ya Bu ya. Itu mendingan buka aja, nggak usah dipaksakan untuk berpuasa ya, begitu ya Bu Bidan ya. Nih kalau misalnya ini puasa sendiri itu asal ada dampak ke bayi, misalnya jadi bayinya kurang nutrisi atau malnutrisi. Kalau untuk dampaknya sendiri itu nggak ada selama sehat dan juga ibunya mencukupi untuk cairan dan nutrisinya ibu selama puasa. Pas sahur dan buka itu ibu cairannya dipenuhi, nutrisinya dipenuhi, itu insya Allah nggak ada dampak yang buruk ke bayinya. Belum ada penelitian yang membuktikan dampak buruk ke janin saat berpuasa. Gitu. Gitu ya. Oh gitu. Terus ini kalau misalnya memang berdampak misalnya jadi kurang nutrisi, nah itu tanda-tandanya bayi itu, janin itu malnutrisi itu gimana? Nah, kalau tanda-tanda bayi malnutrisi ini, ibu untuk pastinya harus dideteksi dari USG atau pemeriksaan ke tenaga kesehatan dokter atau bidan. Nah, biasanya bayi yang malnutrisi itu berat badannya akan kurang dari usia kehamilan yang seharusnya. Jadi, ketika memang mengalami dan terdeteksi kurang, itu harus segera memenuhi kebutuhan nutrisinya lebih supaya bayinya juga tercukupi nutrisinya. Tapi ibu juga bisa mulai mendeteksi nih, bayi saya kurang nutrisi atau enggak dengan cara mendeteksi tadi gerakan janin. Kalau gerakan janinnya yang tadi saya bilang kurang, itu bisa jadi juga bayinya kekurangan nutrisi, kekurangan energi, akhirnya dia malas gerak gitu. Selain itu juga ibu berat badannya nggak naik. Idealnya itu ibu yang berat badannya sebelumnya normal, harusnya ibu bisa naik 1 kilo minimal nih 1 bulan. Jadi selama kehamilan itu 9 kilo ya, kayak gitu. Jadi kalau kurang dari itu atau bahkan nggak naik, itu diwaspadai kalau ibu mengalami malnutrisi janinnya. Selain itu ibu juga biasanya rentan kena penyakit atau rentan sakit kayak gitu. Itu biasanya tanda-tanda ibu kurang nutrisi.
termasuk janinnya malnutrisi gitu dok. Berarti berat badan yang naik yang bagus itu adalah sebulan sekilo ya? Iya, Saya minimal dulu sekilo gitu. Ya, saya dulu 11 kilo naiknya. Bagus, berarti berlebihan kayaknya. masih normal sih dok, masih aman. Masih normal ya. Terus kalau misalnya ini berarti kontrol kehamilan atau USG itu untuk harus setiap bulan berarti ya, kayak gitu kan, untuk mengontrol itu semua ya, berat badan, tekanan darah ya, tensi darah biasanya diukur juga tuh kayak gitu ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan kehamilan sendiri, apabila ibu merasa normal, itu minimal sekali ya, kalau dari Kemenkes nih, itu 6 kali minimal paling sedikit, dimana rinciannya itu 2 kali pas trimester 1 kali pas trimester 2, dan 3 kali pas trimester 3. Nah ini nih pas trimester 1 dan juga trimester 3 harus dilakukan pemeriksaan USG atau ultrasonografi dengan dokter obgyn untuk mendeteksi nih ada kelainan nggak janinnya, perkembangannya normal atau tidak. Kalau memang tidak, bisa dilakukan tindakan yang seharusnya dengan cepat gitu. Kalau misalkan memang ibunya ada masalah, boleh lebih dari itu. Boleh kok melakukan pemeriksaan USG tiap bulan juga nggak apa-apa, karena memang pemeriksaan USG ini tidak berbahaya kok buat janin. Karena kan mitos-mitos di luar sana katanya USG bahaya nih kalau dilakukan tiap bulan. Padahal nggak sama sekali. USG itu nggak apa-apa kok, karena dia pakainya tuh ultrasonografi. Beda sama ronsen, memang yang nggak boleh dilakukan terlalu sering. Yang ronsen memang radiasi ya, kayak jatuhnya ya. Kalau misalnya ini untuk ibu hamil itu makanan yang ada makanan khusus nggak? Misalnya makanan apa sih yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil biar bayinya, janinnya dalam kandungan juga sehat, tentunya ibunya juga sehat ya, kayak gitu. Nah untuk makanan sendiri nih, ibu hamil kan sudah ada janin nih, ada bayi nih, ada tambahan orang dalam perutnya. Yang pastinya makan makanan bergizi itu penting sekali untuk dikonsumsi ibu hamil. Dan tambahan nutrisi, berbeda dengan kita sebelum hamil, tambahan nutrisinya itu penting juga buat ibu. Nah makan makanan bergizi ini seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, ini harus di stok nih sama ibu, karena sayur-sayuran dan buah-buahan ini makanan yang tinggi serat dan juga banyak sekali vitamin-vitamin yang menunjang untuk perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim. Selain itu, makan makanan seperti energi atau karbohidrat, seperti protein nabati atau hewani, seperti kayak lemak juga harus dipenuhi. Nah, vitamin-vitamin omega seperti harus dipenuhi. Nah, seperti protein-protein itu bisa kita dapati dari lauk pauk kayak ikan, daging-dagingan yang matang ya Bu ya. Terus ada telur juga, itu bisa didapati dari situ. Sedangkan kalau karbohidrat bisa dari nasi yang bisa kita konsumsi, roti gandum dan lain-lain. Oh, jadi memang itu ininya ya, makanan khusus, bukan makanan khusus ya, memang diperlukan untuk ibu hamil karena mengandung protein, mineral, karbo semuanya betul. Itu harus ditambah ya Bu ya. Jangan malas makan nih, karena penting untuk ditambah. Tapi kalau misalnya kita lagi hamil kan kadang-kadang suka mual ya, mual terus muntah kayak gitu. Udah makan muntah lagi, udah makan mual muntah lagi kayak gitu. Nah itu gimana tuh cara menanggulanginya? Nah untuk menanggulangi hal tersebut nih, untuk ibu-ibu yang biasanya mengalami gejala tersebut pas trimester 1, itu yang penting ya Bu ya, ibu itu jangan makan sekali banyak, tetap harus makan karena janinnya butuh makanan tersebut. Tetap makan sedikit-sedikit aja tapi sering. Ditambah kalau bisa memang sudah tidak tertahankan, ibu segera ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan suplemen yang dimana untuk mengurangi mualnya itu. Biasanya mendapatkan suplemen pengurangan mual, mengurangi mual. Kalau dari makanannya sendiri nih, bisa mengkonsumsi pisang. Pisang itu kaya akan vitamin B6 yang mana dia bisa mengurangi mual, atau bisa makan alpukat kayak gitu kalau dari buah-buahannya ya. Dan kurangi makan makanan yang terlalu berlemak, itu bisa bikin tambah mual. Yang pedas bisa menaikkan asam lambung. Memang kan kalau ibu hamil itu asam lambungnya akan naik. Jadi makanan pedas itu akan menambah asam lambung sehingga menyebabkan tambah mual. Jadi harus dikurangi ya Bu ya, kayak gitu Dok. Padahal kalau misalnya lagi hamil itu kan lagi mual gitu kan, pengennya rujak gitu kan, memang nggak asam kayak gitu, terus pedes lagi kan kayak gitu. Nah itu kan enak banget, kayak seger gitu. Nah, terus kalau misalnya ini nih, saya pernah dengar
Kalau misalnya ibu hamil tuh nggak boleh makan Indomie kayak gitu-gitu. Apa yang pengawet-pengawet itu emang itu berpengaruh ke bayinya atau enggak? Ya gitu. Kalau Indomie sendiri sebenarnya bukan nggak boleh, boleh tapi jangan terlalu sering. Karena Indomie itu sebenarnya kan kandungan dalam Indomie sendiri vitaminnya itu atau proteinnya dan lain-lain tuh kurang, nggak sebanyak makanan lain kayak misalkan ikan, daging, telur. Jadi kan lebih baik perut kita diisi oleh makanan yang penuh dengan gizi yang banyak gitu. Jadi bukan nggak boleh, boleh tapi jangan terlalu sering. Lebih baik memilih makanan yang lebih banyak gizinya gitu. Jadi kalau lagi kepengen aja sedikit aja nyobain, it's okay gitu. Okay. Terus kalau saya kan suka banget kopi, gimana tuh? Kopi, teh, gitu. Nah itu dia nih Bunda, kalau misalkan minum-minuman juga harus dikurangi untuk yang berkafein kayak tadi kopi dan teh itu kan ada kafeinnya ya dok ya, apalagi pas puasa gini nih. Kalau pas puasa gini terlalu banyak kafein juga akan menyebabkan ibu jadi sering pipis. Kalau ibu sering pipis kan jadinya mudah dehidrasi, jadi gampang haus dan jadi lemes. Lebih baik selama puasa ini nggak usah dulu deh minum yang berkafein, ganti jadi minuman jeruk, nggak apa-apa, es jeruk juga enak kok gitu. Atau mungkin susu hamil ya? Nah itu susu hamil kan, juga bagus ya. gitu kan, banyak opsi lain yang bisa diminum gitu Bu. Terus gini kan saya misalnya lagi untuk ibu hamil ya khususnya ya di luar sana itu kadang-kadang pengen olahraga gitu loh. Nah itu olahraga yang bagus, yang baik untuk hamilannya gitu, untuk janinnya itu apa? Nah olahraga ini penting juga nih buat ibu hamil, khususnya yang udah mau bersalin, udah trimester 3. Tapi harus diperhatikan juga kalau ibu mengalami pendarahan atau flek atau bahkan ketubannya udah mulai keluar, itu hentikan olahraga atau aktivitas yang begitu berat karena akan menyebabkan memperparah hal tersebut. Yang penting yang pertama ibu sehat, fit, jadi lakukan olahraga wajib, bagus untuk memudahkan persalinan dok. Nah olahraga-olahraga yang disarankan itu seperti contohnya kayak jalan pagi-pagi nih, jalan-jalan pagi ringan gitu untuk memudahkan kepala janin mudah turun ke panggulnya lebih cepat. Terus juga bisa berenang juga nggak apa-apa kok, itu olahraga yang dianjurkan juga. Selain itu bisa senam hamil. Nah senam hamil ini nanti ibu diajarkan gerakan-gerakan yang bagus untuk janin itu kepalanya gampang masuk panggul, tuh gerakannya gimana. Terus bisa perineumnya atau bagian buat bersalin nih, buat mengeluarkan bayi itu bisa lebih lentur, nggak kaku, jadi minim trauma atau jahitannya tuh nggak ada. Bisa dengan cara di senam hamil itu nanti diajarkan juga teknik bernafas gitu. Nah senam hamil ini bisa diajarkan sama bidan atau instruktur senam hamil ya, itu biasanya ada di klinik-klinik atau di puskesmas juga biasa ada. Nah di klinik juga ada kan ya dok ya untuk senam hamil sendiri. Kita mau buka senam hamil. Nah ya gitu, jadi ibu harus ikut senam hamil untuk olahraga yang dianjurkan itu dok. Tapi harus diperhatikan juga untuk durasinya ya, karena ibu hamil yang terlalu lama berolahraga juga takutnya menyebabkan kelelahan, jadi diperhatikan juga. Dan jangan lupa untuk stretching sebelum olahraga untuk melenturkan ototnya dulu, jadi nggak kaku gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya untuk olahraga tuh khususnya senam hamil semua ya kayak tadi jalan kaki ya gitu, itu tuh bagusnya tuh pas bulan keberapa gitu, berapa bulan? Apa pas mula-mula hamil trimester pertama misalnya mulainya, atau misal trimester kedua gitu, kayak gitu? Kalau jalan-jalan pagi sebenarnya kalau jalan-jalan ringan gitu aja dari trimester 1 juga nggak apa-apa dok, karena memang bagus juga ya untuk kesehatan jantung, kesehatan ibu juga bagus. Tapi yang paling dianjurkan ya pas saat trimester 3 karena kan itu dia tadi kan kepala bayi atau kepala janin sudah harusnya bagusnya sudah masuk panggul, jadi dia membantu untuk mempercepat proses kepala janin itu masuk ke panggul gitu. Oke, terus ini kan untuk ASI ya gitu. Nah itu ASI itu sendiri kayak saya tuh waktu itu tuh susah ngeluarin ASI gitu. Nah itu tuh ada nggak tipsnya gitu untuk pas lagi mengandung ya, pas lagi hamil gitu. Nah itu gimana caranya biar kita pas lahiran gitu udah keluar gitu ASINya. Kayak saya waktu itu nggak keluar gitu, bingung saya. Nah yang perlu diketahui juga nih dok, sebenarnya kalau ASI sendiri itu pas bersalin terus belum keluar ASINya nggak apa-apa, nggak usah panik, nggak usah stres. Karena memang beberapa ibu hamil atau ibu yang sudah bersalin
Hari pertama, hari kedua itu masih belum keluar ASI, gak apa-apa. Jadi yang penting, paling penting, makanya sejak hamil itu harus dipenuhi nutrisinya, karena itu berpengaruh sekali untuk proses produksi ASI dalam tubuhnya ibu. Nah selanjutnya itu kalau mau ditambah aja dengan suplemen produksi ASI seperti kayak banyak nih sekarang ekstrak daun katuk kayak gitu-gitu bisa dibantu dengan konsumsi hal tersebut. Yang selanjutnya itu hindari stres sih dok, yang penting karena stres itu menghambat produksi ASI. Nah ketika memang bayinya sudah lahir dan merasa belum ada ASI, tetap diteruskan saja bayinya karena sedotan bayi itu akan merangsang produksi ASI, jadi bisa membantu nih ke pengeluaran ASI. Selain itu bisa dibantu nih nanti pas sudah lahiran sama namanya pijat oksitosin. Nanti pijat oksitosin bisa dibantu sama bidan atau dokter gimana caranya gitu. Terus iya udah nggak keluar ASI, terus jadi apa baby blues juga gitu kan, jadi kayak double gitu. Nah itu tuh di sini kan ada baby blues juga gitu ya, itu perlu peranan suami itu dalam hamil atau lahiran itu apa gitu? Oh itu dia, justru baby blues itu biasanya umum sekali ya terjadi sama ibu hamil. Hal ini sangat sekali dibutuhkan peran suami untuk mencegah menjadi namanya depresi. Yang zaman sekarang tuh banyak kasus-kasus ibu membunuh anak itu karena dia kan depresi, namanya depresi postpartum, bahkan sampai membunuh ya. Nah peran suami ini penting sekali ketika sudah melihat ibu merasa sedih, sudah melihat ibu merasa tidak semangat, itu harus ada dukungan suami yang memberikan dukungan mental lah gitu, biar ibu tuh semangat lagi membantu ibu. Misalkan ibu sudah mulai malas ngapa-ngapain, dibantu gitu, diberikan perhatian lebih, diberikan pelukan dan lain-lain. Itu peran suami sangat dibutuhkan sekali. Jadi nggak hanya dukungan emosional, tapi dukungan fisik juga, membantu ibu untuk mengurus rumah tangga, mengurus diri bayinya untuk mencegah baby blues itu ke depresinya. Tapi kalau memang sudah terlihat sedih banget, itu memang harus bantuan dari tenaga kesehatan gitu untuk konsultasi ya. Dan jangan lupa ayah juga perlu ikut untuk diberikan edukasi mengenai itu. Jadi perlu ya, itu sangat perlu sekali ya, karena saya ngerasa gitu ketika udah baru keluar dari rumah sakit nih masih happy aja gitu, ada bayi pas mau masuk rumah itu udah beda hawanya itu udah kayak aduh dari nggak tahu deh. Terus ini kan lagi bulan ya, mumpung lagi bulan Ramadan nih ya, ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, apa sih tips buat ibu hamil untuk menjalankan puasa Ramadan ya, apabila memang mereka mau menjalankan puasa Ramadan nih, ibu-ibu hamil kan banyak nih, kayak saya juga waktu itu menjalani puasa aja gitu. Itu tipsnya apa Mbak Bidan Putri bisa ini? Oke, tipsnya dari awal yang tadi kita udah omongin ya dok ya, intinya yang pertama adalah ibu harus melakukan pemeriksaan kesehatan dulu ke tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan untuk memastikan ibu dan janin itu dalam keadaan sehat. Nah, ketika sudah memastikan ibu dan janin dalam keadaan sehat, maka ibu boleh berpuasa. Dan ketika berpuasa, jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan dengan minum 8 gelas sehari, itu udah minimal, paling sedikit ya Bu ya. Itu bisa dibagi 4 gelas saat berbuka dan 4 gelas saat sahur. Selain itu nutrisi juga sangat penting. Yang pertama serat. Serat itu banyak sekali terkandung dalam sayur dan buah. Karena kan dia penyerapannya lebih lama ya dok ya dalam tubuh, jadi mungkin akan mencegah ibu lebih nggak cepat lapar lah gitu. Dan jangan lupa untuk penuhi kebutuhan karbohidrat yang terdapat pada nasi dan juga roti, protein nabati, protein hewani, dan lain-lainnya ya Bu ya, dipenuhi semuanya. Hindari stres dan kurangi aktivitas yang terlalu berat dulu, karena bisa menyebabkan kelelahan kalau berpuasa sambil berpuasa. Gitu ya Bu ya. Yang penting hindari stres dan selalu bahagia biar menjalani puasanya juga bahagia gitu. Oke deh, sudah cukup jelas ya buat ibu-ibu hamil maupun ibu-ibu semua yang ada di rumah. Terima kasih kepada Bu Bidan Putri Amalia ya atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali. Amin. Ya pemirsa, demikian berlian kali ini, sampai jumpa lagi kita di berlian-berlian berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.